Untuk membunuh iblis dalam serial Demon Slayer, harus memenggal kepala mereka menggunakan pedang Nichirin. Pedang ini diperoleh setelah seorang berhasil lulus dalam seleksi akhir sebagai pemburu iblis. Maka dari itu, para pembasmi iblis membutuhkan keterampilan dan keahlian dalam berpedang serta menguasai teknik pernapasan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, alih-alih menggunakan pedang Nichirin, pemburu iblis berikut menggunakan cara lain untuk mengalahkan iblis yang mereka hadapi. Siapa saja pembasmi iblis tersebut? Berikut informasinya. Sebelum melanjutkan videonya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler ya. Jangan sungkan untuk subscribe kalau penasaran. Iblis merupakan musuh utama dalam serial Kimetsu no Yaiba. Iblis ini diciptakan oleh Kibutsu Muzan dengan cara menyuntikkan sebagian darahnya kepada manusia. Manusia yang dapat bertahan hidup dari suntikan darah Muzan akan berubah menjadi iblis dan akan memangsa manusia lainnya. Para iblis tersebut akan menyerang manusia akibat rasa hausnya dengan meminum darah manusia. Selain itu, iblis mempunyai kekuatan yang besar serta kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Kecepatan regenerasi tersebut bergantung dari seberapa banyak jumlah manusia yang telah ia makan. Semakin banyak manusia yang dimakan, maka akan semakin kuat serta cepat dalam hal regenerasi. Hal ini yang menjadikan iblis sulit untuk dibunuh. Untuk membunuh iblis, seseorang harus memenggal leher mereka. Sebab, jika menyerang anggota tubuh lainnya saja, maka iblis tersebut dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang rusak. Kemampuan regenerasinya pun tak terbatas. Sedangkan pedang yang digunakan untuk memenggal iblis pun harus merupakan pedang Nichirin. Jika menggunakan pedang biasa, iblis tersebut akan pulih kembali. Pedang Nichirin merupakan katana yang dibuat menggunakan biji besi khusus. Bahan tersebut mempunyai kekuatan menyerap panas sinar matahari yang menjadi kelemahan para iblis. Oleh karena itu, pedang Nichirin dapat dikatakan sebagai senjata utama bagi para pembasmi iblis. Namun, ternyata ada cara lain yang dilakukan oleh karakter Demon Slayer berikut untuk mengalahkan iblis yang mereka hadapi. Iblis tersebut dikalahkan tanpa memenggal leher mereka menggunakan pedang Nichirin. Berikut adalah karakter Demon Slayer serta cara mereka mengalahkan iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin. Tamayo. Tamayo merupakan iblis yang diciptakan sekaligus iblis yang dapat lepas kendali dari Kibutsu Muzan. Pada saat Nezuko sedang menghadapi iblis bola yang bernama Susamaru, Tamayo membantu Nezuko dengan menggunakan kekuatan darah iblisnya. Jurus tersebut bernama Mystical Fragrance of the White Day. Jurus ini layaknya serum kebenaran yang menyebabkan fungsi otak lawannya menurun. Lawan yang ia hadapi akan mengakui kebohongan tanpa mengizinkan mereka menutupi rahasianya. Susamaru spontan menyebut nama Kibutsuji yang merupakan larangan bagi seluruh iblis bawahan Muzan untuk menyebutkan nama pimpinannya tersebut. Jika ada iblis yang menyebutkan nama tersebut, maka kutukan Muzan akan aktif secara otomatis dan akan membunuh mereka sendiri. Shinobu Kocho. Shinobu Kocho merupakan karakter Hashira kedua yang dikenalkan dalam serial Demon Slayer pada season pertama. Ia bersama Tomio Kageyo ditugasi Kagaya Ubuyashiki untuk membantu para pembasmi iblis pada Gunung Natagumo melawan iblis bulan bawah peringkat 5 Rui. Rui dikenal adalah iblis yang memanfaatkan iblis lain untuk menjadi anggota keluarganya. Shinobu berhadapan dengan iblis kakak Rui sekaligus memperkenalkan teknik berpedangnya dalam membasmi iblis. Dikarenakan Shinobu tidak dapat memenggal kepala iblis, ia menggunakan katana unik dengan ujung runcing seperti jarum. Pedangnya digunakan untuk menyuntikkan racun dari bunga wisteria yang terletak pada sarung pedangnya. Tidak seperti iblis yang dipenggal kepalanya yang akan lenyap, iblis yang terkena racun dari Shinobu akan mati dan membusuk. Muichiro Tokito. Muichiro Tokito adalah Hashira kabut yang memiliki saudara kembar bernama Yuichiro Tokito. Saat usia Muichiro 10 tahun, iblis mendatangi rumahnya dan menyerang mereka. Iblis tersebut berhasil melukai saudara kembar Muichiro. Dari situ, amarah Muichiro bangkit dan secara tidak sadar berhasil membuat tubuh dan kepala iblis tersebut hancur menggunakan senjata yang ada di rumahnya.
Walaupun tubuh dan kepala iblis itu sudah hancur, iblis tersebut masih hidup dan masih dapat bergerak. Hingga akhirnya matahari pun muncul dan membuat iblis tersebut hancur menjadi debu. Tanjiro Kamado. Ketika hendak bertemu dengan Urokodaki Sakonji, Tanjiro dan Nezuko menemui iblis yang sedang memangsa manusia. Tanjiro yang pada saat itu belum menjadi pemburu iblis menggunakan kapak untuk menghadapi iblis tersebut. Tanjiro dan Nezuko bekerja sama untuk mengalahkan iblis yang ditemuinya. Kemudian, Tanjiro berhasil mengunci kepala iblis pada sebuah pohon, sedangkan tubuh iblis jatuh ke jurang dan hancur. Namun, Tanjiro bingung bagaimana cara untuk membunuh iblis kepala yang masih hidup walaupun tubuhnya sudah hancur. Kemudian, Urokodaki Sakonji pun datang dan memberikan kesempatan kepada Tanjiro untuk menghabisi iblis tersebut menggunakan senjata yang ada termasuk batu yang berada di dekatnya. Namun, rasa empati dan kebaikan Tanjiro menahannya untuk melakukan sesuatu terhadap kepala iblis yang masih hidup. Hingga akhirnya matahari pun terbit dan akhirnya membakar iblis tersebut menjadi abu. Sanemi Shinazugawa. Sanemi Shinazugawa merupakan Hashira angin yang juga merupakan kakak dari Genya Shinazugawa. Pada saat ia masih kecil, ia dengan terpaksa membunuh ibunya sendiri yang berubah menjadi iblis. Sanemi berusaha melindungi Genya serta adik-adiknya yang lain dari serangan iblis ibunya. Ternyata darah milik Sanemi memiliki keunikan yang dapat memabukkan iblis serta membuat pergerakan mereka menjadi lambat. Setelah itu, Sanemi bertarung melawan iblis lainnya tanpa tahu keberadaan pasukan pembasmi iblis maupun pedang Nichirin. Ia mempersenjatai dirinya dengan banyak pedang. Sanemi bertarung melawan iblis lalu menangkap dan membakar mereka di bawah sinar matahari. Gyome Himejima. Gyome Himejima merupakan Hashira terkuat yang dimiliki oleh korps pembasmi iblis. Dulunya, ia tinggal di sebuah kuil dan merawat 9 anak kecil yang dianggap sebagai keluarganya sendiri. Salah satu dari anak-anak tersebut melanggar aturan di kuil dan bertemu dengan iblis. Untuk menyelamatkan dirinya, anak tersebut menyuruh iblis yang ditemuinya menyerang kuil tempat tinggal Gyome. Seketika, 7 anak terbunuh dan menyisakan 1 anak yang paling kecil. Hal tersebut membangkitkan kekuatan sebenarnya Gyome. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mengepalkan tangannya dan memukul iblis dengan sekuat tenaganya sampai tubuh iblis tersebut hancur. Gyome memukul iblis tersebut terus-menerus sampai dengan matahari terbit dan hancur menjadi debu. Ternyata anak kecil yang melanggar aturan tersebut merupakan pendekar pedang yang berubah menjadi iblis bulan atas loh. Ada yang bisa menebaknya? Tulis di kolom komentar ya.